Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sari selaku dosen mata kuliah media pembelajaran yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan presentasi ASN ini. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Hesti Handayani, NIM 120208019 dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan saya bahas yaitu mengenai hidrokarbon dan minyak bumi. Adapun jenis LKS-nya yaitu LKS non-eksperimen. Di sini terdapat kompetisi dasar dan indikator yang harus siswa capai. Adapun kompetisi dasar yang pertama yaitu menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan pemahaman kekhasan atom karbon dan penggolongan senyawanya. Yang kedua, menjelaskan proses pembentukan dan teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi, serta kegunaannya. Yang ketiga, memahami reaksi pembakaran hidrokarbon yang sempurna dan tidak sempurna, serta sifat zat hasil pembakaran karbon dioksida, karbon monoksida, dan partikulat karbon. Yang keempat, menalar dampak pembakaran senyawa hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan, serta mengajukan gagasan cara mengatasinya. Adapun indikator yang harus siswa capai yaitu yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan kekhasan atom karbon dan penggolongan senyawanya. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan proses pembentukan, kegunaan, serta teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi. Yang ketiga, siswa dapat memahami reaksi pembakaran hidrokarbon yang sempurna dan tidak sempurna, serta sifat zat hasil pembakaran karbon dioksida, karbon monoksida, dan partikulat karbon. Dan yang keempat, siswa dapat menyebutkan dampak pembakaran senyawa hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan, serta memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Selanjutnya yaitu jenis ASM. Ada 3 jenis ASM yang saya pilih, yaitu yang pertama, mengurutkan tulisan atau scramble. Yang kedua, yaitu kata-kata dalam kotak atau word square. Dan yang ketiga, yaitu teka-teki silang atau word cross. Adapun petunjuk pengerjaannya, yaitu petunjuk pengerjaan dari mengurutkan scramble, mengurutkan tulisan atau scramble, yaitu yang pertama, disajikan 10 soal. Jawablah dengan bantuan kotak sebelah kanan, susunlah huruf acak sebelah kanan menjadi jawaban yang benar. Setelah itu, temukan kata itu dalam kotak, lalu diarsir. Kemudian, petunjuk pengerjaan ASM kata-kata dalam kotak atau word square, yaitu disajikan 10 soal. Temukan 10 deret homolog senyawa alkana. Setelah itu, arsir nama senyawa yang ditemukan. Lalu, tuliskan kembali senyawa itu ke dalam tabel. Dan yang ketiga, petunjuk pengerjaan ASM dari teka-teki silang atau word cross yaitu disajikan 10 soal, di mana 4 soal mendatar dan 6 soal menurun. Bacalah soal dengan teliti, pahami, dan jawab pertanyaan dengan mengisi kotak-kotak pada teka-teki silang. Nah, ini ya, mengurutkan tulisan atau scramble. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa cara mengisinya itu, jawablah pertanyaan ini dengan bantuan kotak di sebelah kanan, di mana bantuan kotak di sebelah kanan ini masih ngacak, belum tersusun dengan rapi. Siswa diharapkan untuk menyusun kata-kata ini dengan benar. Setelah disusun dengan benar, carilah kata-kata tersebut dalam kotak ini. Setelah itu diarsir. Seperti misalnya di sini ada hidrokarbon. Nah, ini ya. Nah, itu tinggal diarsir seperti itu. Selanjutnya, yang kedua, yaitu kata-kata dalam kotak. Nah, dalam kata-kata dalam kotak ini, terdapat 10 soal deret homolog senyawa alkana. Nah, siswa itu diharapkan mencari deret homolog ini. Setelah ditemukan, arsirlah senyawa tersebut. Kemudian, setelah ketemu dan diarsir, tuliskan kembali senyawa tersebut ke dalam tabel ini, ke dalam kotak, berdasarkan
atom C-nya. Misalnya atom C-nya 1 yaitu CH4 dan namanya itu metana dan rumus molekulnya juga dicari. Selanjutnya yang ketiga yaitu teka-teki silang atau word cross. Di sini disajikan 10 soal, yaitu 4 soal mendatar dan 6 soal menurun. Bacalah soal ini dengan teliti, pahami, dan jawab pertanyaan dengan mengisi kotak-kotak pada di sini. Nah, di sini tinggal siswa itu tinggal mengisi gitu. Selanjutnya, apa sih kelebihan ASM yang saya buat itu? Yang pertama, ada kelebihan dari mengurutkan tulisan atau scramble. Kelebihannya itu yang pertama, melatih logika siswa. Yang kedua, melatih koordinasi tangan, mata, dan kecepatan berpikir. Dan yang ketiga, mudah mengenali kata-kata dari suatu materi. Adapun kelebihan dari kata-kata dalam kotak atau word square, yaitu yang pertama, sama mirip seperti yang mengurutkan tulisan tadi, yaitu melatih logika siswa. Yang kedua, melatih koordinasi mata, tangan, dan kecepatan berpikir. Dan yang ketiga, mudah mengenali kata-kata dari suatu materi. Dan yang keempat, yaitu kelebihan dari teka-teki silang atau word cross. Di mana kelebihannya yaitu yang pertama, melatih logika siswa. Yang kedua, melatih koordinasi mata, tangan, nalar, dan kesabaran. Dan yang ketiga, menghilangkan rasa bosan. Selanjutnya ada kekurangan dari ASM yang saya buat, di mana kekurangan dari mengurutkan tulisan atau scramble, yaitu yang pertama, kurangnya pengembangan materi. Mohon maaf, ini maksudnya materi ya, saya salah ketik mungkin. Dengan kemampuan yang dimiliki. Jadi dalam mengurutkan tulisan itu, siswa akan kurang dari pemahaman materinya gitu. Selain itu, soalnya juga kurang bervariasi gitu. Selanjutnya, kekurangan dari ASM kata-kata dalam kotak atau word square, yaitu pengembangan materi yang kurang bervariasi. Seperti halnya mengurutkan tulisan, kata-kata dalam kotak ini juga dalam pengembangan materinya ini kurang bervariasi. Selanjutnya yang ketiga, yaitu teka-teki silang atau word cross. Di mana kekurangannya ini, yaitu yang pertama, timbulnya sedikit kesulitan bagi siswa yang kurang mampu akan kemampuan berpikir. Dan yang kedua, lebih membutuhkan waktu lama dalam pengerjaan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.